Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Walaupun kita masih dalam keadaan PJJ ya. Bapak harap kalian tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah Bapak berikan dan belajar sebaik-baiknya ya. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran teks eksplanasi. Sebelumnya kalian telah belajar tentang pengertian teks eksplanasi, ciri umum, kemudian fungsinya dan tentang fakta ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam setiap pembelajaran ya, bahasa Indonesia ini memang konsepnya seperti itu ya. Pengertian dulu, memahami teksnya dulu, kemudian ke unsur, ke struktur dan kaidah. Itu adalah konsep pembelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak harap kalian sudah paham konsep pembelajaran bahasa Indonesia ya, tidak jauh dari hal-hal sekait yang tadi Bapak sampaikan. Baik ya, kita langsung saja ke materi. Tujuan pembelajaran ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya struktur teks eksplanasi. Apa itu struktur ya? Sebenarnya struktur ini sudah kalian pelajari ya, tapi mungkin secara definitif kita belum memahaminya. Nah, struktur merupakan suatu yang disusun dengan pola tertentu. Jadi sesuatu yang disusun dengan pola tertentu itu disebut struktur. Misalnya rumah ya, depannya ada jendela, ada pintu, ruang tamu, kemudian dapur, kemudian toilet. Nah, itu adalah suatu struktur ya, biasanya seperti itu. Atau ke atas ya, lantai 1 garasi, lantai 2 ruang tamu, lantai 3 kamar. Nah, itu adalah sebuah struktur ya, karena mempunyai pola tertentu. Intinya adalah pada polanya. Kemudian struktur eksplanasi itu dibangun atas 3 hal ya. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Nah, dalam identifikasi fenomena ini ada latar belakang ya, atau isinya itu mengenai definisi ya. Definisi dari fenomena yang akan dijelaskan. Misalnya ya, dalam demonstrasi ya, pada teks demonstrasi, teks eksplanasi yang demonstrasi massa itu menjelaskan latar belakang dulu ya tentang demonstrasi massa. Nah, latar belakangnya itu pernyataan dari seorang pejabat ya, yang bahwa demonstrasi itu karena kelaparan. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah latar belakang yang berada pada identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian. Ya, fungsinya itu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Ada 2 bentuk, yaitu kausalitas atau kronologis. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Pada kausalitas ini, kausalitas itu berpola sebab akibat. Kemudian penyebab, nah ini contohnya ya, penyebab terjadinya demonstrasi karena kemiskinan. Nah, sedangkan kalau bentuknya kronologis itu berpola urutan waktu. Misal, demonstrasi dimulai sejak dini hari hingga siang hari. Awalnya berjalan lancar, namun menjelang siang situasi mulai memanas. Nah, ini 2 bentuk yang berbeda tentunya. Yang kausalitas itu sebab akibat. Mengapa demonstrasi terjadi? Karena kalau kronologis ya urutan waktu demonstrasinya itu yang dijelaskan. Ini pola yang cukup kontras ya. Bapak harap kalian memahami hal ini. Kemudian ada ulasan yang terakhir ya.
Ulasan itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Misalnya ulasan itu, jika demonstrasi massa ini terus berlanjut misalnya, itu bisa mempengaruhi situasi politik di negara kita. Nah itu kan ulasannya seperti itu ya, atau simpulan dari penggambaran rangkaian kejadian itu berupa ulasan ya, seperti itu. Kemudian identifikasi struktur nih, ini contoh identifikasi struktur ya. Seperti biasa ya, Bapak harap kalian terbiasa menggunakan tabel, karena tabel ini fungsinya itu mempermudah pemahaman tentang bentuk identifikasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Ini contohnya pada kutipan ini, akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi berbagai tempat, bahkan bla bla bla. Nah ini identifikasi fenomena, ini kita terangkan itu ada pada paragraf 1 dan 3 ya kan, 1 sampai 3 ya, bukan 3. Kemudian rangkaian kejadian, contohnya demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Nah ini berarti keterangan paragraf 4 sampai 8. Kemudian ulasan, dengan fakta semacam itu nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Keterangan paragraf 9. Nah maksudnya ini bagusnya paragraf 1 dan 3 itu misalnya identifikasi fenomena paragraf 1 sampai 3 ini diungkapkan, tetapi karena terbatas oleh frame pada PowerPoint ini Bapak tidak bisa menyampaikan. Jadi Bapak memberikan titik berupa titik 4 di akhir, itu artinya teks belum selesai ya. Seperti itu. Kemudian lanjut. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Sebelumnya kalian sudah mengetahui ya, kaidah itu berupa pedoman ya atau aturan tentang bahasaan yang digunakan dalam suatu teks ya. Ini dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada penunjuk keterangan waktu. Misalnya beberapa saat, pada tanggal, pada hari, pada tahun, ketika itu, saat itu, dalam masa, sekarang ini. Wah banyak sekali ya penunjuk keterangan waktu. Atau hari, misalnya hari Rabu itu disebutkan boleh, tahunnya disebutkan, itu penunjuk keterangan waktu. Yang kedua, penunjuk keterangan, ini bukan waktu ya Bapak, kurang tepat. Ini penunjuk keterangan cara ya, misalnya dengan tenang, dengan tertib, penuh haru. Demonstrasi yang berlangsung berjalan dengan tertib. Nah tertib itu adalah keterangan cara ya, ini salah pengetikan. Harusnya petunjuk keterangan cara. Melalui radio, itu kan caranya dengan radio, melalui surat kabar, melalui televisi ya kan, dilakukan dengan benar, dilakukan dengan baik. Nah ini adalah petunjuk keterangan waktu. Kemudian ada konjungsi penyebaban ya kan, misalnya disebabkan, penyebabnya, karena, antara lain, oleh sebab itu, oleh karena itu. Ini itu adalah contoh konjungsi penyebaban. Yang keempat, konjungsi kronologis. Itu misalnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ini konjungsi kronologis kemarin pada teks prosedur sudah dijelaskan ya. Kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya. Nah itu adalah pada akhirnya, pada awalnya. Nah ini adalah konjungsi kronologis. Kemudian ini contoh identifikasi kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan atau eksplanasi ya, tadi seperti yang telah Bapak terangkan. Pertama itu keterangan waktu ya, kutipan teks.
Akhir-akhir ini demonstrasi bla bla bla, keterangan pada paragraf 1 akhir-akhir ini ya. Itu berarti waktu kan, akhir-akhir ini. Berarti belum lama ini kan bisa. Nah, ini semakin banyak yang kalian sampaikan, yang kalian identifikasi itu, maka nilainya semakin bagus ya. Jadi Bapak harap sebanyak-banyaknya. Jangan Bapak mencontohkan 1-2, kalian 1-2 aja lah. Nah, jangan seperti itu ya. Pada dasarnya identifikasi itu harus apa adanya, dan kedua itu dan sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Coba diperhatikan tabelnya ya. Tuh ada keterangan cara, misalnya ia akan mengamuk. Nah, mengamuk itu kan cara menangis dan meronta-ronta. Kemudian kausalitas penyebab demonstrasi bla bla bla. Kemudian kronologis nih, kalau tidak ditemukan ya sudah tidak. Karena pada prinsipnya kalau identifikasi itu harus apa adanya ya. Seperti itu. Selanjutnya tugas ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, identifikasilah struktur teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Teksnya nanti akan Bapak sampaikan setelah video ini ya pada grup WA. Kemudian 2, identifikasi kaidah kebahasan teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Seperti tadi ya, gunakan tabel yang telah Bapak sampaikan kepada kalian ya. Jangan sampai berbeda ya. Kenapa? Karena Bapak mengajarkan suatu konsep pembelajaran. Jadi konsepnya kalian ikuti dulu ya. Kemudian 3, setelah Anda melakukan identifikasi struktur dan kaidah, tentukanlah pola penyajian teks eksplanasi apakah berpola kausalitas atau kronologis. Jelaskan seperti itu ya. Kalau misalnya kausalitas, mengapa kausalitas? Menurut saya teks kemiskinan ini kausalitas. Mengapa? Karena ABCDFG. Kalian buat penjelasan. Atau kronologis, mengapa kronologis, kalian jelaskan ya, seperti itu saja ya untuk pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya sebaik-baiknya. Silakan nanti kalian seperti biasa mengisi pada Google Form yang telah Bapak sediakan. Satu lagi untuk teks, nanti Bapak kirim fotonya ya lewat WA grup setelah kalian menonton tayangan ini. Baik, terima kasih kepada kalian telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ya, maaf. Keempat ini, simpulkan isi teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Oh mohon maaf ya, udah penutup ini. Ya namanya orang tidak lepas dari kesalahan ya, silakan dikerjakan. Sekian dan terima kasih.